Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini Wahyu Sandi, mahasiswa Teknik Industri Uinsus Kaliau semester 7 dengan NIM 11752102144 akan mempresentasikan sebuah proposal mini saya dengan judul Optimasi Kinerja Puskesmas Rawat Inap di Pekanbaru menggunakan metode DEA, Data Development Analysis. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian ada latar belakang. Nah, di latar belakang ini terdapat kesehatan, pelayanan kesehatan dan puskesmas. Kemudian di kesehatan merupakan salah satu faktor pendukung produktivitas masyarakat. Kemudian di pelayanan kesehatan, suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan pemerintah atau masyarakat. Kemudian puskesmas yaitu unit yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Nah, kemudian terdapat tabel 1 ketersediaan tenaga medis di Kota Pekanbaru menurut indikator Indonesia Sehat 2010 per 100.000 penduduk, yang dimana berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa tenaga medis, dokter gigi, dan perawat telah memenuhi target indikator Indonesia Sehat 2010. Bahkan ketersediaan perawat pada tahun 2017 mencapai 2 kali target indikator Indonesia Sehat 2010. Namun ketersediaan dokter umum dan bidan masih belum mencapai indikator Indonesia Sehat 2010. Kemudian selanjutnya ini ada tabel 2, merupakan jumlah puskesmas yang memenuhi standar tenaga kerja SDMK Puskesmas di Kota Pekanbaru tahun 2018 berdasarkan Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang puskesmas. Nah, berdasarkan pada tabel 2 ini, dari 9 jenis tenaga kesehatan terdapat jenis tenaga kesehatan yang jumlahnya masih belum memenuhi standar. Ada beberapa puskesmas yang memiliki jumlah tenaga kesehatan lebih banyak atau lebih sedikit dari standar yang ditentukan. Hal ini menyebabkan pelayanan kesehatan di puskesmas tidak optimal. Kemudian rumusan masalah. Adapun rumusan masalah itu bagaimana optimasi kerja puskesmas rawat inap Pekanbaru menggunakan metode analisis DEA, Data Development Analysis. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu untuk mengidentifikasi tingkat efisiensi relatif antar puskesmas rawat inap. Kemudian untuk membandingkan efisiensi setiap puskesmas rawat inap, kemudian untuk menentukan nilai sensitivitas terhadap solusi optimal yang dicapai. Kemudian yang terakhir untuk menentukan perbaikan target untuk puskesmas yang efisien. Kemudian batasan masalahnya, puskesmas yang diteliti adalah 4 puskesmas rawat inap di Kota Pekanbaru yang sudah terakreditasi. Pertama yaitu Puskesmas RI Karya Wanita, kedua Puskesmas RI Tenayan Raya, ketiga Puskesmas RI Simpang 3, yang keempat adalah Puskesmas RI Sidomulyo. Kemudian data yang digunakan adalah tahun 2018. Kemudian posisi penelitian, nama peneliti pertama itu ada Afi Lestari 2015 dengan judul penelitian efisiensi kinerja keuangan Badan Amil Zakat Daerah Basda, peningkatan data development data analysis atau DEA. Kemudian itu penelitiannya itu DEA. Kemudian tujuan penelitiannya untuk menganalisis efisiensi kinerja keuangan Badan Amil Zakat Daerah atau Basda. Yang kedua ada Yurike Fitra Astuti dengan judul penelitian perbedaan efisiensi perusahaan asuransi jiwa syariah dan konvensional di Indonesia dengan metode DEA. Metode penelitiannya DEA. Kemudian tujuan penelitiannya untuk mengetahui, mengukur, dan menganalisis tingkat efisiensi asuransi jiwa syariah dan asuransi jiwa konvensional di Indonesia. Yang ketiga ada Isnaini Halimah Rambe dan Muhammad Romi Syahputra tahun 2017 dengan judul penelitian aplikasi data development analysis DEA untuk pengukuran efisiensi aktivitas produksi. Penelitiannya tetap sama DEA.
Untuk tujuan penelitiannya untuk mengukur nilai efisiensi relatif pada bagian produksi. Kemudian nomor 4 terdapat Lee Ji-do tahun 2017. Judul penelitiannya Research on the Efficiency of Chinese home appliance industry, a method based on the 3 stage atau DEA. Metode penelitiannya DEA, Data Envelopment Analysis, untuk tujuannya untuk menghapus faktor-faktor yang mempengaruhi variabel input dan kemudian mengevaluasi efisiensi teknis dari perusahaan. Yang kelima yaitu ada Maria Yoshiko Yuri Sembiring 2019 dengan judul penelitian analisis tingkat efisiensi bank umum syariah atau BUS dan bank perbankan Islamic syariah atau BPRS di Indonesia dengan metode analisis DEA. Kemudian metode penelitiannya sama DEA. Kemudian untuk tujuan penelitiannya untuk mengetahui rasio efisiensi BUS atau bank umum syariah dan BPRS atau bank perkreditan rakyat syariah. Kemudian terakhir yaitu saya sendiri Wahyu Sandi tahun 2019 dengan judul penelitian optimasi kinerja puskesmas rawat inap di Pekanbaru menggunakan metode DEA, Data Envelopment Analysis. Metode penelitiannya yaitu DEA. Kemudian tujuan penelitiannya itu untuk mengidentifikasi dan membandingkan tingkat efisiensi relatif puskesmas rawat inap, menentukan nilai sensitivitas terhadap solusi optimal yang dicapai dan untuk menentukan perbaikan target dari puskesmas bagi puskesmas yang inefisien, yang belum efisien. Kemudian Data Envelopment Analysis atau DEA itu sendiri merupakan suatu metodologi yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dari suatu unit pengambilan keputusan atau decision making unit yang bertanggung jawab menggunakan sejumlah input untuk menghasilkan suatu output yang ditargetkan. Keunggulannya dia yaitu bisa menangani banyak input dan output, tidak butuh asumsi hubungan fungsional antara variabel input dan output. Kemudian unit kegiatan ekonomi dibandingkan secara langsung dengan sesamanya. Kemudian dapat membentuk garis frontier fungsi efisiensi terbaik dari variabel input output dari setiap sampelnya. Kemudian input dan output dapat memiliki cakupan pengukuran yang berbeda. Kelemahannya dia sendiri yaitu bersifat simple spesifik, kemudian merupakan extreme point teknik. Kesalahan pengukuran bisa berakibat fatal, hanya mengukur produktivitas relatif dari unit kegiatan ekonomi, bahkan produktivitas absolut. Yang terakhir yaitu uji hipotesis secara statistik atas hasil dia sulit dilakukan. Kemudian ini metodologi penelitiannya yang kami mulai. Kemudian penelitian pendahuluan itu penentuan lokasi penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, kemudian studi literatur, kemudian identifikasi masalah, kemudian perumusan masalah, kemudian penetapan tujuannya, kemudian pengolahan data yang di sini terdapat profil kesehatan Kota Pekanbaru, jumlah tenaga medis, jumlah tenaga non medis, jumlah tempat tidur, jumlah dana operasional, jumlah posyandu, jumlah pasien diare, jumlah pasien obesitas, jumlah pasien kesehatan gigi dan mulut, jumlah kesehatan bayi, jumlah kesehatan balita, dan jumlah kesehatan usia lanjut. Kemudian penentuan jenis DMO, kemudian pengelompokan input dan output, analisa korelasi, kemudian pengolahan data dengan model CRS primal, kemudian penentuan DMO yang efisien dan inefisien, kemudian masuklah efisien, kalau jika tidak maka masuk perhitungan CCR, CRS dual dan BCCVRS, kemudian skala efisien, kemudian peer group, perbaikan target, analisa, kemudian masuk ke kesimpulan dan saran. Jika efisiensi itu efisien, maka dari itu dia langsung ke peer group, kemudian langsung ke analisa, kemudian kesimpulan dan selesai. Baiklah, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.